dilaksanakan ya. Jadi meskipun kita apa, tadi saya menemukan tulisan seperti di Instagram, mengeluh tapi tetap dikerjakan merupakan cara paling elegan untuk bertahan hidup, guys. Jadi boleh saja kita mengeluh, boleh kita apa ya istilahnya kadang lelah, tapi jangan sampai tidak dikerjakan kan begitu. Dan sebenarnya kan kalau kita ingat kembali bahwa tujuan pengelolaan kerja ini kan didesain memang apa ya lebih fleksibel dan sederhana yang memudahkan guru untuk menentukan sasaran kerja secara kontekstual yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan serta bagi pengembangan karirnya guru. Ini sudah kalau kita lihat memang dengan jadwalnya saja kita masing-masing satuan pendidikan sudah berbeda. Ini tentunya kan sangat kontekstual sesuai dengan kebutuhan di satuan pendidikan masing-masing. Nah, kita juga perlu mengingat bahwa tujuan utama di dalam pengelolaan kerja ini adalah peningkatan kualitas pembelajaran murid. Poinnya adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Dan tentunya ada catatan kalau menurut saya adalah pengelolaan kerja ini perlu dilaksanakan secara nyata, praktik di dalam satuan pendidikan supaya apa? Berdampak pada pembelajaran, berdampak secara nyata juga, bukan sekedar pemenuhan dokumen di aplikasi saja. Ini akan menjadi miris ketika kita berpindah dari pengelolaan kerja kinerja ya kinerja PKN yang lama dengan setumpuk administrasi yang harus kita upload. Kemudian kita sudah diberikan kesederhanaan di dalam pengelolaan kinerja di BMN, namun masih saja hal ini membuat kita merasa berat dan bahkan ada mungkin dari sebagian kita yang dan mudah-mudahan tidak ada yang seperti ini pada malam hari ini di forum ini. Ada yang pengisiannya pun ya sekedar pemenuhan dokumen belum dilaksanakan secara nyata di apa profesi kita di dalam perubahan yang nyata di dalam peningkatan kualitas pembelajaran murid ini tadi. Ada lagi nanti, oh saya ikut webinar terus, oh. Dan sebenarnya esensi dari pengelolaan kerja kan tidak ke situ ya Bapak Ibu, tapi bagaimana kita secara nyata melakukan perubahan di dalam pembelajaran atau peningkatan di dalam kualitas pembelajaran. Suara saya terdengar ya, Bukun ya? Iya, Oke, terima kasih. Iya. Kemudian ini, saya ingatkan, kita mengingat lagi ya, dengan tahapan pengelolaan kerja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dalam satu semester kemarin di semester satu sudah melalui tahapan ini tiga tahapan ya, ada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, kalau yang semester ini mungkin ada yang sudah 100%, ada yang masih 25%, masih lima Ya. puluh persen. Nah, itu memang ya tergantung kita ya, tergantung kita dari satuan pendidikan untuk kegiatannya di sekolah bagaimana tentunya kan ini juga eh, progres ini juga berpengaruh kegiatan kita di sekolah itu berpengaruh juga di dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja ini. Nah, kalau kita ingat kembali bahwa fokus dari tahapan perencanaan adalah kita memilih salah satu indikator rekomendasi dari capaian pendidikan, capaian rapor pendidikan. Kemudian bagaimana caranya kita perlu mengidentifikasi kebutuhan dan sasaran kerja, lalu menyusun rencana tindakan dan menetapkan indikator. Jadi sebenarnya di awal pun kita ketika sudah istilahnya mengidentifikasi kebutuhan dan sasarannya kinerja yang akan kita lakukan, tentunya kita perlu untuk menetapkan indikator keberhasilan dari yang akan kita lakukan itu apa. Kemudian di dalam tahapan pelaksanaan, ada implementasi rencana yang telah disusun dengan kita melakukan kegiatan tadi sesuai dengan rencana yang sudah disusun bersama tentunya nggak bisa dengan kepala sekolah tentunya. Kemudian juga adanya monitoring dan evaluasi secara berkala dan pasti ada penyesuaian. Kadang kita menulis jadwal di PMN tanggal berapa bisa jadi mundur atau maju sesuai dengan situasi di satuan pendidikan. Nah, ada backsoundnya di rumah saya karena rumah saya ini dekat apa ya hutan jati. Jadi ini ada BKS, ada penghuni lain. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Kemudian di tahap penilaian kita evaluasi hasil kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Kemudian em, kita mengumpulkan data ya dan bukti kinerja kita, kemudian analisis hasil dan refleksi perbaikan tentunya untuk siklus berikutnya. Ini di tahap satu sudah kita lakukan semuanya dan harapannya di tahap dua ada peningkatan. Nah ini saya akan menceritakan mungkin dan ada mungkin yang
sama ceritanya dengan saya, atau bahkan mungkin pengalamannya bisa lebih hebat daripada saya dalam praktik kinerja ini. Kami di satuan pendidikan, saya di SD 6 Sule, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin yang dari Tulungagung ke SD 6 Sule itu di mana gitu pasti sudah tahu bahwa saya itu ada di SD kami ada di pesisir pantai di pantai selatan. Kalau di tahun 70 sampai 80 pantai kami itu sangat terkenal, tidak hanya di daerah tapi insya Allah nasional, namanya Pantai Popo. Nah, sekolah saya di situ dan bisa dibilang merupakan salah satu daerah yang pinggir di kecamatan kami. Nggak inget, nggak denger aku. Tapi alhamdulillah kami berupaya untuk terus berprogres di sini. Bisa Salah lah kau. satunya dengan pelaksanaan apa pengelolaan kita jadi PMM ini kami berupaya untuk betul. Jadi untuk di kami ini benar-benar kita upayakan untuk dilaksanakan eh, ya dengan progres yang kalau orang Jawa bilang alon-alon yang penting kelakuan gitu ya. Pelan-pelan yang penting kita bisa mendapatkan hasil gitu. Jadi eh, dalam pengelolaan kinerja itu apa yang kami lakukan? Yang pertama tentunya kita fokus pada satu indikator kinerja utama dan kebetulan karena kami ini apa istilahnya rapornya capaian rapor pendidikan ini hijau semua. Jadi kemarin kami sepakat untuk pada tahap awal ini untuk 1 tahun pertama kita semua guru itu memilih indikator kinerja yang sama. Jadi nanti untuk proses belajar ke depannya kan eh, bisa dilakukan secara kolaborasi di komunitas belajar gitu. Jadi ini salah satu yang kami lakukan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah melibatkan rekan sejawat dan atasan dalam proses perencanaan dan evaluasi. Nah ini adalah gambarnya di sini adalah salah satu dari kegiatan kami yang hmm, saling apa ya, saling belajar tentunya dalam tahapan awal dari awal perencanaan hingga evaluasi. Nah, ini termasuk dalam pengisian karena tidak semua guru itu memiliki kecakapan yang sama di dalam TIK, maka kami juga saling membantu di sini. Kemudian proses belajar. Nah, ini untuk apa istilahnya? Memang pengelolaan kinerja PMM ini kita upayakan kita laksanakan bersama-sama dengan teman-teman, termasuk kalau diskusi ini tidak harus kami apa secara resmi di forum seperti ini, tapi kami juga dalam situasi yang santai ini sambil bakar-bakar sosis, ngegrill gitu ya. Ini kami juga belajar bareng terkait dengan pengelolaan kerja. Nah, jadi kami terus belajar dan beradaptasi dengan feedback yang diterima. Jadi selain Anak itu dari kepala sekolah, kami sesama guru saling memberikan umpan balik dan dukungan bagaimana supaya pengelolaan kerja ini betul-betul terlaksana dan berdampak bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, salah satunya ini juga kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan kerja ya Bapak Ibu. Secara umum kami belum sampai kepada praktik kinerja. Jadi ini untuk yang semester kemarin adalah praktik baik kami terkait dengan pengembangan kompetensi, di mana kami melaksanakan observasi bersama dengan rekan sejawat ini proses diskusi saling observasi antara guru PJOK dan guru agama terkait dengan pembelajaran. Kemudian apalagi memanfaatkan fitur-fitur di PMM untuk mendukung pengelolaan kerja. Jadi kami juga berupaya untuk memakai fitur PMM itu untuk pengelolaan kerja. Salah satunya untuk pengembangan kompetensi. Kami mengambil satu topik pelatihan mandiri. Kemudian kami mengambil referensi bukti karya untuk pembuatan rencana pembelajaran tentunya dan juga perangkat ajar dari fitur perangkat ajar kami juga berupaya untuk mengambil dan mungkin bisa di ATM atau bahkan dimodifikasi atau ya sebagai referensi dalam pembuatan perangkat ajar di sekolah kami. Kemudian yang berikutnya kita masuk kepada nah, praktik kinerja guru. Nah, ini. Tentunya kita di tahapan awal kemarin, di awal semester kita sudah melakukan perencanaan kerja dengan memilih subindikator yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kinerja sebagai dasar bagi kepala sekolah untuk melakukan observasi ya Bapak Ibu. Kemudian kami memilih indikator yang sama tadi sudah saya ceritakan bahwa indikator untuk semester 1 dan semester 2 ini kami pilih yang pertama itu disiplin positif, kemudian yang untuk semester 2 ini adalah keteraturan suasana kelas. Semua guru memilih eh, indikator ini. Kemudian guru melaksanakan tindakan berdasarkan indikator yang telah dipilih dan tindakan ini harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan kerja dan
Kepala sekolah melakukan observasi tentunya, dan ini adalah dokumentasi observasi pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, tentunya setelah observasi ini kan ada diskusi ya Bapak Ibu. Nah, diskusi ini bisa, selain diskusi, setelah observasi kan Bapak Ibu juga perlu untuk mengisi dokumen ya. Jadi dokumen KS, KS juga mengisi mengisi rating observasi ya Bapak Ibu. Kan ada indikator yang terpilih apa, kemudian Bapak KS juga menyampaikan dari hasil observasi terkait dengan indikator yang sudah kita tetapkan itu capaiannya seperti apa. Nah, ini kan tentunya dari Bapak Ibu KS sendiri juga apa istilahnya bisa melakukan alternatif dalam artian diskusi langsung dengan bersama guru menggunakan lembar observasi dulu di print gitu atau ditulis gitu, kemudian pengisiannya nanti dilakukan belakangan atau ya mengisi bersama. Tapi di sini pengalaman kami Bapak KS mengisi di lembar observasi dulu, lembar observasi penilaian observasi ini di print kemudian diisikan. Nah, ketika pengisian itu bisa dibantu. Jadi mungkin di dalam apa ya istilahnya pengisian ini nanti mungkin bisa menunjuk salah satu apa ya guru atau misalkan yang senior gitu untuk membantu pengisian, tetapi didasarkan dari sini atau kalau sekolah mengisi langsung di sini sendiri. Nah, kalau di kami memang kemarin prakteknya mengisi di lembar observasi dulu, baru dimasukkan ke dalam aplikasi di PNN itu. Nah, kemudian tadi kan kita sudah observasi tahapan refleksi, Bapak Ibu. Nah, refleksi kinerja merupakan proses evaluasi diri yang dilakukan oleh guru. Jadi kalau kita merefleksi, berarti melihat ke belakang apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Bukan sekedar untuk mencari kesalahan, ya. Nah, di sini saya ada catatan bahwa di dalam refleksi ini perlu kejujuran untuk mengakui kelebihan dan kekurangannya saja, bukan hanya untuk melihat kelebihan atau melihat kesalahan, bukan juga untuk menghakimi, namun dari proses refleksi ini kita akan melakukan perbaikan. Nah, tujuannya refleksi apa sih? Untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan, kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Nah, ini sekali lagi kualitas pembelajaran. Kemudian menyelaraskan praktik baik mengajar dengan capaian rapor pendidikan. Lalu apa yang kami lakukan? Tentunya refleksi ini didasarkan pada hasil observasi kelas yang dilakukan oleh kepala sekolah, kemudian juga umpan balik dari siswa dan hasil belajarnya. Dari praktik pembelajaran kita, apakah sudah ada peningkatan atau belum, dan sebagainya. Nah, kebetulan kami di sekolah juga apa istilahnya hmm, ini melakukan refleksi secara bersama. Jadi setelah observasi penilaian dari KS, kami lakukan refleksi bersama sebagai dasar apa? Dan sebagai dasar untuk perencanaan pembelajaran pada tahap berikutnya. Nah, kemudian kan juga perlu mengisi di aplikasi ya Bapak Ibu. Nah, ini kami juga mengisi bersama-sama. Jadi tidak kami upayakan untuk kita semua belajar mengisi bersama, eh, apa istilahnya, tidak memasrahkan pada satu orang saja, tapi memang kita upayakan untuk yuk kita isi bareng, belajar bareng, saling membantu. Kemudian menganalisis data dan mengidentifikasi hal yang baik yang dapat ditingkatkan, dan kemudian menyusun rencana perbaikan. Nah, tadi merefleksi, merencanakan perbaikan, salah satunya nanti apa dalam perbaikan itu bisa kami manfaatkan untuk pengembangan kompetensi, yaitu observasi praktik pembelajaran bersama rekan sejawat. Jadi tidak hanya observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah, tapi kami juga melakukan tindak lanjut berupa observasi praktik pembelajaran bersama dengan rekan sejawat. Berikutnya ya. Nah, ini. Jadi ini kan setelah apa ya? Setelah diberikan apa rating dari kepala sekolah, ada yang hijau, ada yang hijau, ada yang kuning. Nah, kalau kebetulan kita memilih 3 target perilaku, maka ini berarti yang perlu ditingkatkan adalah yang berwarna kuning. Di situ ada juga catatan dari atasan. Kemudian tentunya kita mengisi formulir tidak lanjut. Nah, tidak lanjut ini tentunya perlu apa ya istilahnya kita menetapkan tindak lanjut yang memang betul-betul relevan dengan kesulitan yang kita alami. Kesulitan yang kita alami, kita identifikasi,
Kemudian langkah apa sih untuk mengatasi kesulitan atau tantangan tadi. Nah, kemudian daya dukung apa yang kita perlukan. Apakah nanti kita bisa perlu dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat atau dukungan yang lain. Nah, semua ini kemudian kita masukkan ke dalam pengelolaan kerja. Nah, ini dalam pengisiannya pun kami juga saling membantu dan saling apa ya, saling mengisi. Dalam artian memang kami yang lebih apa istilahnya ada teman yang lebih mahir TIK-nya, maka memandu teman yang memang yang baru terbiasa. Maksudnya ada yang sudah terbiasa, ada yang belum terbiasa untuk menggunakan aplikasi ini. Maka termasuk membuka PNN. Jadi kami saling membantu di sini. Nah, dan tidak kami upayakan untuk tidak memasrahkan hal ini kepada guru lain sepenuhnya ataupun kepada operator. Dan ini yang perlu apa ya istilahnya sisi lainnya juga selain pengembangan kompetensi, kita juga mulai akrab dengan TIK ya Bapak Ibu. Kadang kan ada ya teman-teman yang memang belum apa istilahnya belum menggunakan TIK atau belum mahir TIK. Nah, di sini kita upayakan juga untuk belajar bareng. Jadi sisi lainnya itu tadi. Selanjutnya tidak lanjut. Sudah tidak lanjut ya. Tidak lanjut praktik kinerja adalah langkah-langkah konkret yang diambil berdasarkan hasil refleksi untuk meningkatkan kinerja belajar. Ibu. Jadi tentunya tindak lanjut ini ya diharapkan yang memang tepat sasaran sesuai dengan kesulitan yang betul-betul dialami gitu loh. Jangan uh, harapannya bukan sekedar hanya nulis di aplikasi atau di PNN-nya tapi bagaimana kita memang betul-betul apa yang kita rasakan, kemudian kita refleksi, kemudian kita lakukan tindak lanjut kegiatan termasuk kegiatan belajar untuk meningkatkan keterampilan kita yang berkaitan dengan kendala yang kita alami tadi. Kemudian bagaimana kita mempraktekkan tindak lanjut itu kepada peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuannya apa sih tindak lanjut ini? Untuk tentunya tadi menerapkan perbaikan yang telah diidentifikasi dalam refleksi, kemudian meningkatkan efektivitas pembelajaran dan hasil belajar. Nih, efektivitas pembelajaran dan hasil belajar. Kemudian bagaimana caranya? Kita menyusun rencana aksi yang spesifik dan terukur. Aksi kita apa sih? Kalau kita misalkan, kalau saya kesulitannya di dalam um, keteraturan suasana kelas. Kami mengambil indikator keteraturan suasana kelas. Nah, kesulitan saya apa? Kesulitan saya salah satunya adalah saya sudah menerapkan kesepakatan kelas, sudah membentuk kesepakatan kelas di awal tahun pembelajaran. Dan hampir setiap kali pembelajaran itu kita mulai untuk mengingatkan kesepakatan kelas. Namun ternyata masih ada siswa yang uh, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati bersama tadi. Lalu ada apa istilahnya emosi yang berbeda. Nah, dari saya pribadi itu uh, terkadang karena apa ya istilahnya hmm, karena beberapa kegiatan yang bersamaan harus dilaksanakan, tapi juga harus melakukan pembelajaran di kelas. Akhirnya kan apa ya itu juga berpengaruh terhadap emosi. Jadi ketika beberapa siswa melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, maka reaksinya bukan dengan memberikan konsekuensi yang tepat, tetapi eh, saya cenderung dengan suara yang meninggi. Nah, itu saya sadari betul. Jadi suasana yang cenderung meninggi, akhirnya banyak siswa yang juga merasa tidak nyaman. Nah, ini kan juga perlu dilakukan perubahan. Supaya apa? Supaya situasi kelas itu memang betul-betul membuat siswa merasa nyaman, tetapi juga tetap dalam suasana yang tertib. Akhirnya ini saya refleksi, lalu saya juga rencanakan tidak lanjutnya apa sih. Berarti kan saya juga perlu untuk memanajemen diri ya, mengevaluasi diri, memanajemen diri, kemudian juga perlu untuk kembali mempelajari tentang bagaimana pembelajaran sosial emosional, kemudian bagaimana kita melakukan apa istilahnya teknik-teknik mindfulness untuk untuk menjadi hadir sepenuhnya dalam pembelajaran sehingga apapun yang dilakukan oleh siswa kita dapat menghadapi dengan apa ya tidak dengan emosi tetapi bagaimana kita menghadapi kelas itu dengan
lebih bijak seperti itu. Jadi itu yang saya tuangkan di dalam refleksi, kemudian tidak lanjutnya apa, seperti itu saya jelaskan. Lalu waktunya, lini masanya saya untuk melakukan perubahan ini kapan? Dan kemudian dari apa yang sudah saya pelajari tadi, saya terapkan di dalam kelas. Ketika siswa kembali melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, maka saya perlu melakukan restitusi, kemudian pendekatan secara personal, dan banyak-banyak istighfar karena supaya tidak suaranya tidak meninggi tadi. Kemudian memantau dan mengevaluasi efektivitas tidak lanjut dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, ini berikutnya kalau kita lihat di PMM ini ya. Jadi nanti ketika kita sudah melakukan apa tadi eh, refleksi ya, refleksi tadi, kemudian nanti Bapak Bapak Ibu KS juga akan menilai kita apakah kita itu sudah menyadari bahwa memang kendala yang datang itu dari dalam diri kita dan kita juga sudah sadar akan dampaknya atau hanya sekedar eh, sadar saja kemudian atau kita sadar dan penyebabnya berada di luar kendali. Jadi tentunya nanti akan dibantu oleh Bapak KS atau Bapak Ibu KS. Nah, kemudian kita bisa membuka lagi setelah Bapak KS menilai hasil refleksi guru tadi, kemudian guru melakukan tindak lanjut ya. Tindak lanjutnya itu berarti praktik-praktik nyata di dalam proses belajarnya dia sebagai guru, namun juga perubahan di dalam kelasnya. Kemudian setelah dilakukan praktik nyata itu, guru juga mengisi apa refleksi tidak lanjut, tentunya juga berdiskusi dengan kepala sekolah setelah 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 progres belajarnya mungkin tadi ditetapkan di masanya, misalkan saya akan melakukan perubahan ini pada awal November begitu. Jadi selama 1 bulan November itu kita lakukan proses belajar dan perubahan di dalam kelas. Kemudian setelah itu kita lakukan refleksi bersama dengan kepala sekolah dan hmm, kita juga mengisikan inspirasi baru di dalam proses belajar kita tadi apa. Sini. Terus apa lagi? Nah, sepertinya sudah karena saya masih dalam tahapan itu untuk semester ini, Bapak Ibu. Ini sekedar sedikit cerita ya. Jadi kita sebagai guru memang perlu untuk secara rutin melakukan refleksi dan tidak lanjut dalam meningkatkan kinerja guru dan kualitas pembelajaran. Tentunya yang perlu kita lakukan adalah kita menjalin komunikasi yang baik dengan kepala sekolah. Kita jadikan beliau sebagai asesor dan coach dalam pengembangan kompetensi kita dan peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian, nah ini, kita manfaatkan komunitas belajar intrasekolah. Jadi memang tahapan pengenalan kinerja ini hampir seluruhnya kita laksanakan di komunitas belajar intrasekolah dan fitur-fitur pengenalan kinerja di platform Merdeka Mengajar untuk mendukung proses refleksi dan tidak lanjut ini. Ya, Bapak Ibu, mungkin untuk apa yang saya sampaikan cukup ya. Mudah-mudahan ini nanti akan diperjelas oleh senior saya, Bu Dwi Setiawati, di bagian kedua. Mohon maaf Bapak Ibu jika dalam penyampaian saya banyak kekurangan. Dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Pun Handayani. Terima kasih kepada Bu Yuli Waalaikumsalam atas warahmatullahi paparan yang luar biasa. Mungkin ada banyak pertanyaan ya di benak Bapak Ibu. Nanti bisa disampaikan di akhir. Bu Yuli, saya tutup ya share screen-nya. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan acara dengan paparan materi dengan pemateri yang kedua, yaitu Bu Dwi Setiawati. Sebelumnya saya akan menayangkan CV dari Bu Dwi Setiawati. Bu Dwi Setiawati adalah seorang guru IPA SMP Negeri Sukodono, Lumajang, Jawa Timur. Beliau merupakan penggerak bergema batch 1 ya, bersama juga dengan Bu Yuli ya.
Terus kemudian narasumber berbagi praktik angkatan 1, guru penggerak angkatan 5 Lumajang, mentor CMT batch 8 level 1 dan 2, peringkat 2 guru berprestasi Kabupaten Lumajang 2019. Pendidikan GCE L1, L2, L3, TSA, Puisi School Trainer, Canva Trainer, Class Point School Coach, pengajar praktik angkatan 10, Wardah Inspiring Teacher 2023, fasilitator komunitas belajar BPKB Jawa Timur 2024, fasilitator Binika Puspeka 2024, Microsoft Certified Educator, Trainer Office 365, terus kemudian apa namanya keahliannya Google Workspace, Gemini, Quizzes, Canva, AI, ClassPoint, Microsoft 365 dan perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, Bu Dwi Setiawati sudah menyelesaikan semua aksi nyata yang ada di PMM. Mungkin Bapak Ibu mau konsultasi, itu ada nomor teleponnya. Ya, itu tadi adalah CV dari pemateri yang kedua kita hari ini ya Bapak Ibu ya. Mari kita dengarkan paparan dari Bu Dwi Setiawati. Kepada Bu Dwi saya persilahkan. Terima kasih, Bu Kun. Suara saya terdengar ya? Jelas Bu. Jelas. Terima kasih, Bu. Ya, Ini saya suaranya tidak terlalu besar. Soalnya ada si kecil, Bu. ada baby. Ya, ya, saya share untuk ini. Kita di sini itu memang saling istilahnya saling melengkapi Bapak Ibu ya. Jadi kita antara saya dan Bu Yuli Purnamasari ternyata itu yang diangkat itu beda-beda ya, Bapak Ibu. Walaupun temanya itu sama ya. Jadi karena kita itu punya style sendiri-sendiri, pasti pembawaan dalam presentasinya beda-beda. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang refleksi dan tidak lanjut, yang pertama kita harus tahu itu yang seperti ini Bapak Ibu ya. Nah ini, nah Bapak Ibu tiap hari seperti ini kan ya, kalau pagi hari. Kalau mau berangkat ke sekolah ya, pasti Bapak Ibu pasti berkaca di depan cermin. Kemudian dari situ kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan? Bisa ditulis di kolom chatnya Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu pikirkan kalau sedang berkaca di depan cermin? Silakan Bapak Ibu chatnya. Apakah tampilan saya sudah oke ataukah masih ada yang perlu saya perbaiki? Pastinya begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita berkaca, nah, sudah rapi. Kemudian eh, kalau ibu-ibu pasti sudah glowing atau gimana? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Apakah alis yang saya pasang, apa yang saya pasang itu simetris ataukah gimana? Apakah tampilan saya seperti ini memakai lipstik itu terlalu merah atau gimana kan pasti gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita itu sama halnya ketika kita melakukan refleksi itu yang kita hadapi adalah diri kita sendiri ya. Jadi nanti setelah Bapak Ibu melakukan ini refleksi atau bercermin, pasti akan ada tindak lanjut. Ya. Tindak lanjutnya kalau misalnya kerudung saya belum rapi, langkahnya akan apa seperti itu Bapak Ibu. Jadi kerudungnya saya rapikan. Kalau misalnya eh, ini alisnya masih kurang simetris, saya benahi lagi. Nah, itu yang dinamakan refleksi secara umum ya Bapak Ibu. Jadi bercermin. Tiap hari kita lakukan. Begitu pula dalam hal ya, kerudung saya juga miring ini Bapak Ibu ya. Saya tidak terlalu apa itu eh, apa ya istilahnya perfeksionis dalam ini Berdandan. berpenampilan. Hmm. Ya, betul. Bapak Ibu di sini selanjutnya ya. Di sini Bapak Ibu kita mengulas kembali ya, Bapak Ibu ketika kita itu bicara refleksi diri, nah, ini adalah secara sadar ya Bapak Ibu sadar merenungkan dan mengevaluasi tindakan ya, tindakan, keputusan dan hasil pembelajarannya ini. Yang harus dilakukan selama refleksi diri itu adalah bukan hanya mengingat kembali pengalaman,
tetapi bagaimana langkah selanjutnya untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin kurang dari pengalaman itu untuk perbaikan ke depannya. Itu yang dinamakan dengan refleksi diri. Ini saya cari di mana Bapak Ibu? Carinya di Gemini Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita mau bikin aksi nyata itu jadi kita pakai fasilitas ini membantu sekali Bapak Ibu ya. Selanjutnya, kemudian di sini Bapak Ibu kalau kita lihat manfaatnya refleksi, yang pertama itu pastinya terkait kualitas pembelajaran karena di rapor pendidikan tiap daerah itu yang biasanya masih terpengaruh itu pertama adalah kualitas pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang masih di warna kuning ataupun oranye ataupun ada yang merah Bapak Ibu. Jadi dengan kegiatan refleksi guru secara tidak langsung nanti dampaknya ya dampak dampak ringan di satuan pendidikan adalah memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua terkait dengan pengembangan profesional kita Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita rajin berefleksi, kemudian mengetahui apa yang menjadi kekurangan kita, nanti kita akan berusaha untuk memperbaiki melalui pengembangan profesional kita. Kemudian, nah ini ya Pak Ibu ya. Juga yang selanjutnya ketiga itu meningkatkan kepuasan kinerja. Karena kalau kita itu dinilai misalnya oleh apa itu kepala sekolah dengan predikat baik ataupun sangat baik, pasti itu akan menimbulkan kepuasan kinerja karena kita itu berusaha dengan diri kita sendiri. Itu ya Bapak Ibu ya. Walaupun istilahnya tidak dapat reward apa-apa, tetapi kalau kita itu predikat SKP-nya itu baik dan sangat baik itu pasti pasti puas ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau kita refleksi, pastinya kita minta umpan balik kepada murid kan. Jadi murid itu sebagai sarana kita untuk belajar, juga sarana untuk menjalin kita kedekatan dengan murid. Nah, jadi kita itu harus berpihak pada murid ya Bu Yuli ya. Jadi kita itu sama-sama GP, angkatan 4 dan angkatan 5, kita jangan lupa kalau kita itu pembelajarannya adalah harus berpusat pada murid. Kemudian, bentar lagi, ini contohnya Bapak Ibu kalau kita itu tindakan reflektifnya yang harus kita lakukan setiap hari. Yang pertama itu jurnal ya, jurnal refleksi bentar lagi saya berikan contoh ya. Kemudian diskusi dengan teman, diskusi dengan teman baik di apa itu ruang apa itu ruang guru ataupun kalau kita ingin terkumpul ya melalui komunitas belajar di situ ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kita lihat sendiri habis kita observasi, kita kan punya dokumentasi ya, punya dokumentasi. Jadi kita bisa melihat apa yang tadi kurang di pembelajaran itu kita bisa menganalisis kinerja sendiri. Oleh karena itu ketika Bapak Ibu nanti observasi kinerja ada baiknya sambil divideokan sehingga Bapak Ibu bisa melihat apa yang masih kurang nanti di pembelajarannya. Kemudian di sini yang selanjutnya pelatihan dan seminar. Kegiatan yang Bapak Ibu lakukan kali ini juga termasuk bentuk refleksi diri, yaitu pada tindak lanjut, ya. Karena Bapak Ibu tahu kalau saya masih kurang di dalam refleksi, jadi saya harus mencari pengetahuan baru terkait pengelolaan kinerja di tahap refleksi dan tindak lanjut. Kemudian ini Bapak Ibu sudah paham ya terkait contohnya refleksi. Nah, ini ya, yang biasanya di akhir pembelajaran Bapak Ibu. Ini ya. Dan ini lebih baiknya ditulis di dalam jurnal. Jadi tidak hanya sekedar di apa itu diingat pertanyaannya tapi nggak ditulis. Akhirnya apa itu lupa. Karena setiap masalah itu kalau kita tulis pasti kita ingat dan itu merupakan sumber yang otentik. Kalau kita misalkan ingin membuat misalnya PTK ya Bapak Ibu ya, penelitian tindakan kelas ya. Jadi dengan adanya sumber catatan, kemudian anekdot dan lain-lain, dan refleksi guru, kita akan lebih mudah ketika kita akan membuat PTK. Kemudian ini contohnya dari Gemini Bapak Ibu. Bentar lagi saya ambilkan yang punya saya. Ini ya, ini hanya sekedar contoh yang minimalis. Nah, selanjutnya ini RTL tadi sudah diterangkan oleh Bu Yuli ya.
Nah, ini Bapak Ibu yang pertama RTL itu adalah yang pertama adalah untuk memperbaiki situasi. Kemudian mengatasi masalah yang teridentifikasi untuk dapatnya nanti ke depannya itu masalah itu nggak muncul lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tujuannya ini Bapak Ibu, tujuannya RTL, perbaikannya itu tadi apa yang masih kurang ya. Kemudian ada pengembangan, pengembangan itu ke pengembangan diri dan juga penyelesaian masalah. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu, kemudian ketika kita bingung ya Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan untuk mencari RTL, itu sebenarnya kita sudah disediakan di sini tiga ya Bapak Ibu ya, tiga sumber yang ada di BMM, yaitu video inspirasi, bukti karya, dan ide praktik. Kita tinggal searching aja di fiturnya search, itu nanti kita akan mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Misalnya apa yang kita misalnya lemah di asesmen, tinggal ketik aja asesmen. Cara-cara itu melakukan asesmen awal itu pasti ada di situ Bapak Ibu ya. Cara menulis refleksi yang baik ada Bapak Ibu ya. Saya ada bukti karyanya terkait refleksi. Jadi model-modelnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ide praktik baik ini adalah ide yang sudah terkurasi Bapak Ibu dan sudah direkomendasikan oleh tim PMM. Manfaatkan ini Bapak Ibu sebagai sumber untuk RTL. Dan juga lihat rekomendasi ya, rekomendasi inspirasi dari rapat pendidikannya Bapak Ibu. Itu merupakan sumber RTL yang harus apa itu dilihat oleh Bapak Ibu. Kemudian kita pindah ke slide berikutnya Bapak Ibu. Saya, Bapak Ibu. Saya ambilkan dulu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi sama kegiatannya kalau kita kinerja, ini kelihatan ya bukunya. Nah, sudah Bu, Atau sudah. sudah ya, yang dokumentasi kegiatan praobservasi ya. Nah, ini kegiatannya saya berdiskusi dengan KS di ruang guru terkait indikator yang dipilih ya. Kemudian dimensinya yang diambil itu praktik kinerjanya kemarin adalah terkait kelas interaktif. Saya mengambil yang fasilitasi pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah, ini kemudian dokumentasinya itu ini videonya Bapak Ibu sudah ada di YouTube. Jadi kalau tadi Bapak Ibu ingin tahu apa kelemahan kita dari video yang kita buat itu kita akan tahu apa yang masih kurang, apa yang masih lebih. Maaf ya, apa yang sudah baik, apa yang masih kurang. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kegiatannya seperti ini. Jadi menerapkan KSE Bapak Ibu ya untuk mengetahui perasaan murid. Kemudian eh, tujuan pembelajaran disampaikan namun permasalahan itu dari murid. Jadi ini murid yang membuat permasalahan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ini, ini. Murid menuliskan permasalahan dari bacaan. Jadi mereka berliterasi dulu, kemudian menuliskan pertanyaan masih yang belum dipahami, baru istilahnya mereka menetapkan tukar tukar apa itu ya, tukar permasalahan antar kelompok. Jadi setiap kelompok yang lain membahas permasalahan temannya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi yang dibahas itu ada satu atau dua pertanyaan ya, Bapak Ibu ya. Jadi murid yang menjawab, kemudian yang mempresentasikan. Kemudian setelah itu kita melakukan diskusi pasca observasi bersama dengan KS. Seperti biasa langkah-langkahnya. Dan isiannya PMM-nya seperti ini Bapak Ibu sebentar ya. Saya stop share screen yang di sini. Ini Bapak Ibu. Bentar. Nah, ini Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu ketika kita selesai melakukan apa itu kegiatan praktik kinerja pasti kita akan melakukan kegiatan selanjutnya yaitu menetapkan apa yang kita perlu perbaiki ya.
Jadi tujuannya di sini kalau kita lihat selengkapnya ya. Nah, ini yang saya pilih mempelajari lebih lanjut teknik fasilitasi pembelajaran yang menyenangkan dan menantang bagi peserta didik. Karena kelas interaktif ya Bapak Ibu ya. Kemudian upaya tindak lanjutnya di situ saya akan mempelajari ulang misalnya topik PMM fasilitator pembelajaran, kemudian mengimbaskan aksi nyata tersebut ya dan juga melihat video inspirasi terkait fasilitasi pembelajaran di PMM. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti dukungan apa yang diperlukan, misalnya izin dari KS untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi diisi sebanyak karakternya yang bisa dimasukkan adalah 500 karakter. Dan Bapak Ibu ketika kita berefleksi diingat-ingat ya jangan menyalahkan orang lain tetapi fokus kepada diri kita. Apa yang masih lemah di apa itu kompetensi pedagogik dan profesional kita, bukan menyalahkan murid ataupun menyalahkan sarana dan prasarana yang masih kurang Bapak Ibu ya. Jadi usahakan kita itu mencari solusi apa yang masih kurang dari apa itu sekolah misalnya dengan hal-hal yang lain yang bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah itu. Harus berbasis aset Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu ya tantangannya. Nah ini. Inspirasinya apa ini? Merancang moderasi fasilitasi, kemudian menyiapkan alur pembelajaran, kemudian lebih menyiapkan sarpas ya Bapak Ibu ya. Kemudian praktek apa yang dilakukan? Ya harusnya saya dulu nggak pakai istilahnya alur fasilitasi, tetapi sekarang sudah bisa. Jadi itu adalah praktik perubahannya Bapak Ibu. Kemudian tantangannya Bapak Ibu ya. Tantangannya itu apa yang dirasa sulit ya misalnya mempersiapkan LKPD, persiapan pembelajaran. Kemudian pelaksanaan alur fasilitasi kadang tidak sesuai rencana. Karena kadang situasinya itu eh, kita harus pandai-pandai agar kondisi kelas itu tetap kondusif. Jadi kadang di tengah perjalanan pembelajaran itu ada situasi yang nggak seharusnya ada di pikiran kita tiba-tiba muncul ya kita harus bisa apa itu istilahnya menjadi pilotnya supaya penerbangan pembelajaran kita itu berhasil. Kemudian rencananya untuk mengatasi tantangannya ini ya apa yang dilakukan. Nah, di sini tulis aja Bapak Ibu apa yang perlu. Mempelajari PMM, mengikuti webinar, kemudian bercurah pendapat pada komunitas belajar. Itu Bapak Ibu sarana-sarana yang bisa dilakukan supaya kita itu bisa melakukan refleksi dan ada baiknya Bapak Ibu ketika kita itu ada kesulitan kita berkomunikasi dengan teman. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi satu kepala itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi dengan kita itu saling berkomunikasi atau curah pendapat pasti akan istilahnya bisa mendapatkan apa itu jawaban-jawaban ya Bapak Ibu atau ide-ide yang mungkin tidak terpikir oleh kita. Dan contohnya jurnal refleksi Bapak Ibu seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tulis tangan ya ini apa yang ada di kelas itu kejadiannya apa ditulis eh, saatnya kapan, jamnya apa, pakai 4F Bapak Ibu ya. Ada peristiwa, perasaan, temuan, apa yang harus dilakukan ke depannya itu ditulis. Ini semuanya sudah ada di aksi nyata Bapak Ibu ya. Silakan dicari di profil saya nanti semuanya ada di situ. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan rencana pengembangan diri. Rencana pengembangan diri seperti apa Bapak Ibu? Bentar ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ketika melakukan pengembangan diri, ini sebenarnya formatnya sama dengan GP, tetapi sekarang dimasukkan ke kinerja ya. Aktivitas pengembangannya apa yang dimasukkan, itu misalnya Bapak Ibu, eh, targetnya Bapak Ibu karena mengambil yang kelas interaktif, berarti terkait fasilitasi pembelajaran.
Nah, ini kan pilihannya kan macam-macam. Kalau saya suka sumber belajarnya itu dari PMM, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu silakan kalau memiliki Oh, preferensi lain, bisa lewat webinar, bisa lewat pelatihan yang luring dan lain sebagainya ya. Itu karena tiap orang itu beda beda gaya untuk belajar. Kemudian tujuannya adalah ini memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang dapat melibatkan peserta didik dengan aktif. Itu karena ada di perilaku yang dianjurkan, Bapak Ibu. Ya, perilaku yang dianjurkan di dalam praktik kinerja. Kemudian indikator keberhasilannya apa, Bapak Ibu? Misalnya kalau sekarang itu dapat menyelesaikan aksi nyata sampai dapat suketnya atau sampai aksi nyata dan sertifikatnya. Kemudian pendukung-pendukungnya apa saja? Bisa teman sejawat, bisa KS, bisa murid, bisa apa itu eh, komunitas belajar, bisa juga tim pelatihan yang istilahnya di luaran. Kemudian rentangnya Bapak Ibu persiapkan rentang waktu misalnya 1 bulan dari setelah kegiatan refleksi. Itu terkait rencana pengembangan diri dan RTL yang bisa dilakukan ketika kita sedang melakukan pengelolaan kinerja. Dan untuk yang sekarang Bapak Ibu, saya sedang cuti Bapak Ibu ya. Jadi kinerja saya mandek sampai di praktik kinerja, sampai di praktik kinerja. Sudah melakukan praktik kinerja, namun belum refleksi karena statusnya masih cuti. Jadi nanti begitu masuk langsung kegiatan refleksi, kemudian Bapak Ibu, namun selama cuti itu upaya pengembangan diri dan melengkapi RHK Insya Allah sudah tercapai semuanya sebelum cuti itu Bapak Ibu. Jadi nggak kepikiran ya. Jadi seperti itu. Seperti itu Bukun untuk praktek baik saya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bukun. baik, terima kasih sekali Bu. Paparan yang sangat luar biasa dari Bu Dwi Setiawati ya Bapak Ibu ya. Saya kira dari dua pemateri tersebut kita sudah ada pencerahan ya untuk mengerjakan pengelolaan kinerja di PMM. Ini judulnya tahap refleksi dan tindak lanjut. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah 100%, tapi mungkin ada yang masih 25% ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa curhat-curhat ini ya bagaimana pelaksanaannya di sekolah masing-masing. Soalnya nggak ada yang raise hand. Nah, ini dipancing-pancing dulu ini mestinya Bu Dwi ya, biar ada yang nanya. Bagaimana Bapak Ibu? Oh, saya bukakan dulu kolom chat. Mungkin ada yang mau ngetik-ngetik di kolom chat. Bapak Ibu silakan kalau mau ada yang ditanyakan mengenai pengelolaan kinerja. Ya, ini mungkin isunya berawal dari isu itu berita, maksudnya apa namanya keputusan dari kementerian dan dirjen itu kan di awal Januari gitu ya Bu Dwi ya, waktu itu ya mendadak sekali Ya, dan kita harus switch ya dari pengelolaan kinerja BKN terus kemudian baru bisa ya kinerja BKN baru selesai baru bisa ini ancang-ancang ya rencana mau ngerjakan lagi kinerja BKN tahu-tahu ada PMM ya. Di awal-awal susah ya waktu itu ya Bapak Ibu ya. Eh, Belum ada yang raise hand nih Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau tanya atau apa namanya sharing-sharing gitu pengelolaan kinerja di sekolahnya bagaimana. Silakan Bapak Ibu. di sini Hadir ada Bu, menyimak juga ada Bu. boleh. Ada? Ada yang tanya? Oh iya, Bu Ita. Bu Ita, silakan Bu Ita. Ada yang mau disampaikan, silakan open mic. Iya, baik Ibu, terima kasih dan mohon maaf. Apakah suara saya masuk? Jelas Sudah sekali jelas, Bu Bu? Ita. Iya, saya sebetulnya belum terlalu paham. Jadi saya pernah mengadakan webinar secara online. Terus saya tuh apa eh, belum pernah bikin sertifikat ya. Nah, tapi atas saran BGP
sertifikatnya itu bisa ditandatangani oleh kepala sekolah sendiri dan itu diakui di Ekin, katanya begitu. Tapi saya ini kan anggotanya ada dari sekolah lain juga. Nggak mungkin kan saya datang ke setiap kepala sekolah buat nanda tanganin sertifikat itu. Jadi saya bingung di situ. Terima kasih. Mohon solusinya. Baik, ini mengenai sertifikatnya siapa yang tanda tangan gitu ya, Bu Ita ya? Iya, tapi bisa diterima di Ekin gitu. Ekin PMM atau Ekin BKN? Kalau bisa dua-duanya, Ekin yang di PMM. Buat apa? Penilaian kinerja yang kita guru itu, Bu. Ibu Ita guru ya? Guru atau Iya, struktural? Guru ya? Guru. Baik, ini guru Bu Ita yang guru SD apa SMP apa? Guru apa, Bu? SMP. Singkatnya. Guru SMP SMP. ya. Guru SMP. Gimana ini Bu Yuli atau Bu Dwi yang mau menanggapi? Silakan. Silakan Punya Bu Yuli Tentang dulu yang mungkin. tanda tangan sertifikat waktu webinar siapa? Webinarnya saya sama teman-teman gitu. Jadi ngisi materi tentang budaya positif karena kebetulan saya kan CGP ya. Jadi ada kegiatan diseminasi buat tentang budaya positif. Nah, itu jadi saya pengen sekalian belajar juga gitu ya karena komunitas belajar saya juga belum pernah gitu mengadakan webinar. Jadi dengan sekolah yang lain gitu. Jadi saya agak bingung untuk sertifikat tapi yang bisa dipakai untuk semua sekolah gitu. Iya, Iya. iya. Mungkin bisa diterima ya Bu Dwi sama Bu. Ya, Punya. Bu Yuli Ya silakan. bisa Bu, Iya. mengerti maksudnya. Oke, mungkin kita tanya dulu. Ibu dari guru mapel apa? Kalau saya matematika, Matematika. Terus berbaginya tadi dengan rekan guru eh, pember semua. Jadi pematerinya dari CGP karena ada tuntutan tugas kan ya. Jadi ya. harapannya gitu untuk belajar ke depannya juga bisa menerbitkan sertifikat yang berlaku di beberapa sekolah, tapi bisa diunggah di penilaian kinerja PMM Oh begitu. Jadi dari teman-teman CGP angkatan berapa Bu? 11. Oh CGP angkatan 11 berarti belum Anu, masuk ke dalam itu komunitas ya Bu ya. pengimbasan itu Mungkin mungkin belum Bu Yuli, kan pengimbasan kalau di disiplin positif itu mungkin ya, Bu maksudnya. pembahasan tapi kan maunya dimasukkan ke dalam apa istilahnya nah, bisa 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 memahami ke situ. Nah, gini, kita sepakati dulu kalau kita yang kita dapatkan dulu ya Bu Dwi dan Bu Pun bahwa penyelenggaranya di dalam untuk yang bisa diupload di PMM itu sekarang dibuat lebih fleksibel, di mana bisa dari komunitas belajar intrasekolah, kemudian komunitas belajar lintas sekolah atau KKG atau MGMP, kemudian komunitas belajar daring, gitu ya. Kita ke situ ya, ke situ Iya, dulu. Terus komunitas ada 3. seandainya kalau misalkan ini kan kegiatannya sudah terjadi, ya Bu Ita ya. Iya, Ibu. Ya. Kegiatannya sudah terjadi, tetapi teman-teman menginginkan sertifikat. Nah, eh, bisa saja itu kalau ini versi saya setelah mendengarkan cerita tadi bisa diambil dari misalkan kalau berkenan dari komunitas belajar intra masing-masing sekolah yang terlibat, calon guru penggerak yang terlibat, itu kemudian namanya nanti kan kolaborasi ya. Di situ dicantumkan kolaborasi penyelenggaranya siapa. Nah, tanda tangannya kan bisa tidak harus semuanya, dalam artian yang mewakili salah satu dari penggerak komunitas atau ketua komunitas kan bisa ya Bu ya.
seperti itu. Nah, Itu alternatifnya. Bisa diambil dari komunitas belajar intra masing-masing sekolah CGP yang terlibat. Atau misalkan bisa juga eh, kalau dari komunitas MGMP bagaimana? Bu? Saya belum karena kalau saya kan dari KKG, kalau di saya di sekolah dasar kan KKG kelas ya. Jadi KKG. di KKG kelas 4 misalkan KKG kelas 5 itu bisa saja memfasilitasi berbagi praktik baik dari calon guru penggerak anggota kami. Nah, itu bisa. Nah, itu kalau dari saya ada alternatif itu, Bu. Jadi bisa diambil dari KKG karena memang belum belum punya komunitas ya, tempat bernaungnya untuk CGP angkatan 11 kan belum bisa masuk. Kalau di kami kan bisa masuk ke komunitas guru penggerak dan melakukan berbagi. Biasanya kan kalau berbaginya sih bisa, tetapi untuk menyelenggarakan kegiatan secara mandiri tentunya kalau kita sudah masuk ke dalam keanggotaan komunitas tersebut. Nah, ini kalau dari saya mungkin eh, seperti itu. Mungkin nanti dari Bu Dwi Setiawati bisa dilengkapi dengan lebih jelas. Baik, saya tambahi ya Bu ya. Untuk Bu Ita sebenarnya itu fleksibel ya Bapak. Istilahnya terkait siapa yang harus menerbitkan sertifikatnya ini kegiatan berbagi praktek baik. Misalnya ya yang mengeluarkan itu kegiatannya atas nama sekolahnya Bu Ita itu tetap bisa mengeluarkan atas nama komunitas belajarnya walaupun intra sekolah tetapi bisa berbagi sampai hingga keluaran kan juga bisa Bapak Ibu. Bisa lewat luring ataupun daring karena sekolahnya sudah memiliki kombel di PMM bisa lewat via daring ataupun kalau sudah itu terkendala di daringnya bisa luring tetapi pakai tetap atas nama komunitas belajarnya di sekolah. Nah, dengan catatan tadi mulai dari undangan dan yang memfasilitasi itu adalah kepala sekolah dibantu Ibu Ita ya sebagai fasilitatornya ketika diseminasi budaya positif itu bisa ataupun tadi yang eh, menggunakan MGMP atas nama MGMP via luring ataupun kalau sudah terjadi di daring ya berarti dari situ kita bisa melakukan komunikasi supaya bisa difasilitasi sertifikatnya ada. Itu pasti akan fleksibel bisa. Dan contoh sertifikatnya seperti ini Bapak Ibu. Ini hanya contoh ya. Ini contohnya kegiatan ini penggerak komunitas Bapak Ibu ya, tetapi sama kalau webinar pun sama seperti ini. Jadi yang ini untuk kegiatan penggerak kombel yang bernilai 36 poin itu wajib mengadakan 3 kali kegiatan seperti ini ya, karena kombel kami itu sudah daring dan via PMM, jadi SCLC ini ada. Kemudian kalau misalnya webinar, ya ini namanya bukan penggerak kombel tetapi peserta webinar Bapak Ibu. Dan topiknya itu satu topik ya untuk kegiatan dan disertai dengan JP atau istilahnya topik yang dibahas saat webinar tersebut. Ini ya Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Jadi contohnya seperti itu fleksibel. Siapa yang menandatangani? Kalau di daerah kami yang bisa menandatangani adalah kepala sekolah dan diketahui oleh pengawas SMP. Itu Bapak Ibu. Jadi tetapi ini hanya apa itu istilahnya tiap daerah itu punya selingkung masing-masing. Ya, jadi nggak mungkin sama antara Lumajang dan mungkin di Tuban, di Tulungagung dan lain sebagainya pasti akan ada perbedaan tergantung kebijakan dari dinas pendidikannya. Seperti itu Bu Ita. Baik, Baik saya Ibu, kira cukup terima kasih jelas ya. banyak. Bu Ita gimana? Bu? Cukup jelas ya Bu Ita ya. Kalau ya ini ada spam Alhamdulillah lagi begitu jelas. dibuka chatnya, ada yang nyepam lagi. Anu aja ya Bapak Ibu kalau mau tanya silakan open mic ya. Ini bukan presensi dari kami, jadi enggak usah diisi ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu ini banyak Nah, ini pertanyaan di kolom banyak chat. banyak pertanyaan dulu. Heeh, Iya, Iya, ini saya bacakan dulu ya, nanti saya hapus-hapus nanti. iya Ini Bu. pertanyaan pertama ya buat Bu Dwi ya. Apa namanya? Bertips agar aksi nyata di PMM bisa lolos itu. Terus kemudian pertanyaan dari Bu Nurmiati,
Saya tidak ingin bertanya, tapi ingin minta pencerahan tentang pengelolaan kinerja ini. Wah, ini dari awal ini ya, berarti ya. Karena saya dari sekolah swasta dan baru menerapkan kurmer dan dituntut untuk mengisi PMM. Sedangkan kami juga masih awam soal PMM ini. Yang sekolah swasta, Bu, ini yang dari Bu Nurmiati. Kalau Bu Murni, Assalamualaikum Bu, maaf lagi di jalan lewat chat saja. Saya kan ada buat komunitas, jadi ingin bertanya apakah saya bisa minta bantuan ibu-ibu yang sering jadi narasumber untuk jadi narasumber di komunitas saya untuk berbagi praktik baik, untuk membawakan materi yang memang belum dipahami gitu. Nah, ini apa namanya? eh Gimana ini? Bisa menghubungi. Oh, Kalau daring bisa ya Bu. Kalau jadi kalau saya selalu terbuka, terbuka ya. terbuka. Saya terbuka Kalau kok. kalau datang Ya, ada senang hati. transportnya. Kalau Dibutuhkan. luring. Soalnya kalau Kombel Intra kan berarti mendatangkan narasumber ya Bu ya. Kak, saya KS ini Bu Sri Lestari ini saya KS setelah mengobservasi guru, saya adakan coaching dengan guru, saya tanyakan perasaan guru selama diobservasi tadi, jawabannya sudah puas dan senang saya selaku KS bagaimanapun. Pertanyaannya apa ini Bu? Ya. Itu Curhat berarti mungkin ya? pertanyaan pemantiknya itu Mas, Perbaiki. harus Oh ada iya, istilahnya pertanyaan yang bisa memancing apa ya, untuk coachingnya supaya iya bisa dialognya apa ngobrol ya? lebih lanjut Biar biar gitu gurunya puas ya gitu ya Bu dialognya. ya. Itu yang Ya ada di kolom chat. kan, Ini ada Pak Alwi. Gimana mm, Bu? Ini mau di kolom chat dijawab dulu ya, Bu Yuli sama Bu dijawab Dwi. dulu aja Bu. Mau dibagi apa semuanya diborong? Saya yang bagian aksi nyata udah nggak apa-apa. Ya, Saya dulu ya Bu ya, Bu Yuli ya monggo nanti silakan. kita saling menambahi. Bapak Ibu, kalau kita itu berbicara terkait aksi nyata ini ya, saya kasih contoh tadi. Tadi itu kan aksi nyata saya semuanya sudah rata-rata Bapak Ibu, aksi nyata saya itu nggak istilahnya langsung sekali valid ya Bapak Ibu. Ini saya contohkan satu ya Bapak Ibu. Kalau kita itu menggunakan apa ya, aksi nyata itu langsung fokus kepada praktiknya, jangan pakai teori lagi Bapak Ibu ya. Itu ya kuncinya yang pertama, jangan membuat teori lagi di situ. Nah, jadi langsung ke langkah-langkahnya langsung. Kalau kita langsung ke teori lagi, nanti akan mirip-mirip dengan aksi nyata teman yang lain, akhirnya dikembalikan. Karena terdeteksi kemiripan oleh cek plagiasi yang sifatnya langsung dari tim PMM, yang otomatis ya Bapak Ibu ya. Baru kalau istilahnya nggak terdeteksi itu akan masuk ke mejanya validator. Nah, nanti tim validasi ya itu akan baca lagi apakah aksi nyatanya Bapak Ibu itu memang betul-betul aksi nyatanya itu dokumentasinya lengkap atau istilahnya meragukan. Misalnya foto-fotonya meragukan maka akan dikembalikan atau dokumennya kurang lengkap maka akan dikembalikan. Itu ya Bapak Ibu ya. Ah, Bapak Ibu yang harus diperhatikan itu panduan aksi nyata. Sekarang itu mesti kalau saya membuat aksi nyata, panduan aksi nyatanya saya taruh di depan biar validatornya juga baca itu ya Bapak Ibu ya kuncinya. Nah, kalau kita itu membantu validator, kalau validator itu biasanya buka lagi panduan aksi nyatanya apa sih gitu, biasanya seperti itu. Dengan kita nulis seperti ini otomatis ketika buka aksi nyata kita dia kan baca. Nah, jadi langsung kelihatan lah, langsung ini Bapak Ibu ke langkah aksi nyata ya. Nah, langsung ini to the point Bapak Ibu ya. Jadi nggak lagi teori. Nah ini membaca topik, menyepakati bersama partner, melakukan percakapan, menyiapkan perangkat ajar, kegiatannya kapan, itu saja langsung to the point. Kemudian dokumentasinya dan diberikan keterangan-keterangan yang jelas, ya. Dan apa itu fotonya meyakinkan. Nah ini saya, bukan orang lain. Tiba-tiba yang ini gurunya laki-laki atau kepala sekolah laki-laki yang buat aksi nyata perempuan itu. Banyak kasusnya seperti itu Bapak Ibu ya.
Dan apa penelaah itu biasanya lebih jeli Bapak Ibu melihatnya. Dokumen-dokumennya juga dipelototi Bapak Ibu ya, istilahnya seperti itu. Makanya dikembalikan kadang. Nah, ini pendukung-pendukungnya yang bisa apa itu dimasukkan, bisa YouTube supaya tambah meyakinkan kalau kita itu betul-betul membuat aksi nyata. Nah, ini kegiatan yang terjadi di kelas itu ada Bapak Ibu rinci. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang harus ada itu Bapak Ibu ya. Ini umpan balik ya. Umpan balik itu sifatnya wajib walaupun di panduannya tidak ada tulisannya umpan balik. Tetapi umpan balik dari guru lain minimal 5 itu wajib harus ada. Kalau tidak ada pasti dikembalikan. Gitu. Ya Bapak Ibu ya. Ini yang kelemahannya. Jadi aksi nyatanya Bapak Ibu mandek sampai di dokumentasi tapi umpan baliknya tidak ada. Itu pasti dikembalikan oleh penelaah. Nah, seperti apa umpan baliknya? Bisa pakai Google Form, bisa pakai Survey Hut, bisa pakai tulis tangan. Itu ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini kemudian isinya lengkap sesuai dengan alurnya. Nah, itu maka nggak akan dikembalikan. Nah, terkait caranya untuk membuat aksi nyata yang valid nggak perlu dikembalikan. Seperti itu Bu Gun. Nggih. Terima kasih Bu Dwi. Pertanyaan berikutnya tadi eh, masih kombel ya, tadi meminta narasumber ya tadi ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu Minta Yuli dan bantuan kami narasumber pasti mungkin. suka sekali. Siap ya. Siap. Kalau daring apa luring, Bu? Asalkan tak bentrok Pas tanggal ada ya Bapak Ibu waktunya. ya. Asalkan Kalau pas ada, waktu. ya. Ya, Terus kemudian tadi dialog ini coaching antara kepala sekolah dengan guru, biar gurunya itu puas dan senang. Ada nggak contohnya, Ibu? kalau kita bicara coaching ya Bapak Ibu ya, kalau eh, mungkin ini masih istilahnya anak buahnya itu terlalu sungkan ya Bapak Ibu. Sungkan akhirnya bilang puas gitu. Padahal ada unek-uneknya. Dan bagaimana caranya kita itu menggali unek-uneknya supaya bisa keluar. Itu yang pertama itu buat suasana yang santai ya Bapak Ibu ya. Kalau kita coaching itu usahakan waktunya itu tersendiri memang berdua Bapak Ibu. Ya, jadi nggak ada gangguan yang membuat istilahnya itu fokusnya terdistraksi. Jadi kalau diskusi tindak lanjut itu ada baiknya seperti itu. Yang kedua, memposisikan apa itu antara coach dengan coach itu setara ya. Setaranya maksudnya kalaupun misalnya eh, dia coachingnya itu bilang puas, kita bisa pancing karena kita itu kemarin kan misalnya sudah mengobservasi. Kita tanya, Bu, kemarin ada anak yang nyeletuk seperti ini. Menurut Ibu bagaimana penanganannya? Seperti itu kan akhirnya dia kan ngomong akhirnya, oh ini masih kurang kemarin saya terkait itu. Akhirnya kan tahu apa itu coachingnya, refleksinya apa yang perlu diperbaiki atau yang perlu dikuatkan sehingga yang anaknya yang misalnya nyeletuk itu penanganannya seperti apa kalau misalnya terjadi lagi. Jadi eh, kemampuan si coach-nya itu untuk membuat pertanyaan yang berdasarkan pengamatan, tapi bukan untuk menghakimi. Jadi eh, yang luas atau santai, tetapi mendorong supaya si coaching-nya itu dapat merefleksikan apa yang perlu dilakukan ketika kejadian itu mungkin akan terjadi di masa depan. Seperti itu, Bu Gun. Oke, terima kasih. Ini yang belum dijawab ini, Bu. Eh, dari sekolah swasta itu baru Hmm. menerapkan PMM. Ini berarti dari awal ya, Bu ya. Terus kemudian yang terakhir ini kalau sertifikatnya 4 JP-an, kalau digabung-gabung jadi 16 JP gitu apa bisa? 4 berarti ya. Ini siapa yang mau jawab, Bu Yuli apa Bu Dwi? Bu Yuli, Bu Yuli. Guru sekolah swasta ya Bu Yuli, Mana silakan bukan? Bu Yuli.
Kerjanya di Iya, ya kalau untuk ini ya, pengelolaan kerja untuk sekolah swasta dan baru menerapkan bunga dan untuk mengisi PMM, sedangkan kami juga masih awam soal PMM. Nah, pertanyaan pertama, apakah sudah install dan login ke platform Merdeka Mengajar? Akun belajar ID-nya sudah diaktifkan? Sudah menginstal aplikasi PMM atau belum? Yang pertama pasti ke situ ya. Terus kemudian pertama dibuka PMM-nya. eh ya kalau ya kan dibuka PMM-nya dulu. Ini kita perlu ketahui lebih lanjut Ibu. Jadi yang dari sekolah swasta ini teman-teman itu kan apakah sudah ada PMM atau belum? Kemudian kalau sudah install, di situ kan kita perlu dalami juga terlebih dahulu fitur-fiturnya. Seperti tadi kita buka ya, perlu dibuka PMM begitu? Perlu bukan? Ya mungkin Kita sekilas coba aja, Bu. buka ya di Ya, PC ya. Kelas saja. Nanti di mana sih mencari pengalaman kerjanya kan di situ ya. Kalau untuk tahapannya nanti insya Allah akan apa ya? Kita terpandu oleh sistem di sini. Nanti silakan dibuka-buka. Oke. Apakah sudah? Oh, ini ada yang berbagi ya ini. Bukun ya ini? Apa Budu ini? loh, Bu Dwi. Oh, Budu ini. Nah, ini Bapak Bu Ibu. Dwi. Dari awal sekalian, Bu. Dari PMM-nya di awal aja sekalian. Dari pertama buka. Barangkali belum sampai ke sini ya. Dari awal dulu. Iya, memang kalau di sekolah swasta kan ya, ya. Kemarin teman-teman saya juga gitu. Kan nggak harus, Bu. Nah, tapi ternyata habis itu ada keharusan. Nah, Bapak Ibu ini ada fitur-fiturnya. Ada pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, LMS, pengelolaan kerja. Kita masuk ke sini. Nah, kalau memang Bapak Ibu yang di awal belum pernah masuk ke dalam pengelolaan kerja, ini pasti akan cek identitas dulu. Nanti nama, terus kemudian apa ya? Ada tanggal lahir enggak ya kemudian? Pokoknya sesuai dengan dapodik. Kalau yang di apa? Yang bernaung di bawah Dinas Pendidikan tentunya ya, itu Jabatan. sesuai dengan data di dapodik apa sudah sesuai atau belum. Jabatan kalau memang PNS, kalau di swasta kan ya non PNS, Bu. Mungkin Mm-mm. kebanyakan gitu ya. Terus di situ kalau sudah sesuai klik nanti periode dulu ya. Ada periode pengelolaan kerja. Nah, di situ nanti sebenarnya ada itu ya. Nah, Juli sampai Desember. Nah, ini kan ya, periode dua. Nah, di situ em, mulainya sudah dimulai ya Bu ini punyanya Bu Dwi ya. Nah, ini ada panduan. Oke, nah di situ jadi kan ada Bapak Ibu nanti kalau memang baru mau memulai lewat ini panduan pengelolaan kerja silakan dibuka di situ dari tahapan awalnya seperti apa itu insya Allah ada di situ semuanya. Termasuk kalau di KS tadi saya buka saya lihat di fiturnya KS itu apa saya yang ketinggalan ya di situ ada itu apa. Kalau kemarin seingat saya belum, tapi ini sudah muncul itu loh Bu. Jadi lembar observasinya yang versi bisa dicetak itu ada sudah disediakan Bisa. bersama tampilannya dengan yang ada di PMM. Jadi itu akan Yang memudahkan siapa bagi Bapak Ibu KS kita juga termasuk kalau yang membantu mengisikan itu. Bu Dwi nggak terdengar suaranya dari tadi. Masih unmute. oh ini Bu Dwi sudah ngomong. Bu Dwi masih unmute tuh. Bu Dwi di manakah? Mikrofonnya belum nyala. Mikrofonnya yang belum nyala. Ini Gitu. lupa. Jadi tadi pelajari panduan nanti kalau misalnya diklik nanti ke ini Bapak Ibu ke pengelolaan kinerja. Nanti ya, harus dipelajari dasar hukumnya, kemudian ini ya rekaman Zoom, kemudian infografisnya. Jadi tahapannya ini juga ada ini panduan cara mengerjakannya ini lengkap semua. Jadi memang harus ada di sini dipelajari dulu. Kemudian caranya apa itu mengerjakan itu juga ada videonya. Jadi yang Pertama perlu mungkin dilakukan link-linknya adalah bisa di literasi digital aja.
Link tree-nya ada aplikasi di digital. PMM, di pengelolaan kinerja, Bu, Ya, ya. ini tinggal Mm-mm. tinggal ini di taruh di sini berarti ya. Nah, itu saya kirim di chat. Oh ya. Udah seperti itu. Nanti bisa dibuka-buka sendiri ya Bapak Ibu ya. Itu sudah dikirim link tree-nya, bisa di copy dan dipelajari ya, mulai dari SE sampai cara mengerjakan PMM-nya ya, cara melengkapi PMM. Ini ada yang raise hand dari Pak Alwi. Pak Alwi Ahyani, silakan open mic Pak Alwi. Pak Alwi dari situ Terima Bondo ya. kasih. Ya, Situ benar Bondo. Bondowoso Bu Dwi. Bondowoso ya. Kenal Bu Oke. Dwi ya. Eh, Ya, kenal. iya, Pernah ngisi tempat di tempatnya Pak ya Alwi. benar sebenarnya saya. Ya dah, Bukun dengan Bu Dwi selamat malam. Saya ingin bertanya cuma ini tentang bukti dukung dari RHK itu sendiri. Apakah saya belum mengetahuinya ya untuk tentang masalah mendampingi siswa. Dulu itu kalau di SKP itu mendampingi siswa ada angka kreditnya begitu. Kemudian lagi ini keanggotaan mengikuti organisasi profesi kayak PGRI atau MGMP. Menjadi anggota pun itu kan dengan bukti dukungnya dulu kalau nggak salah KTA, kartu tanda anggota begitu. Sehingga itu masuk dalam angka kredit di SKP dulu Bu gitulah. Apakah di pengelolaan Ekin ini ada juga seperti itu? Saya cari itu kok nggak ada kayak seperti menjadi anggota pengelolaan kompul itu harus tiga kegiatan kita lakukan itu. Baru kita mendapatkan poin dari RHK itu sendiri. Nah, itu aja Bu. Kemudian ini lagi Bu yang terakhir tentang apakah masih berlaku ini untuk yang 4 JP dengan diklat itu 32 JP gitulah. Kalau dulu kan itu yang berlaku. Kalau sekarang kan kalau diklat itu kan 8 poin itu Bu. 8 poin. Sedangkan untuk webinar itu kalau nggak salah 4 poin begitu. Sehingga mengabaikan JP begitulah. Apakah benar demikian gitu? Terima kasih Bu atas jawabannya. Siapa dulu Bu Yuli apa saya? Aku pun dibagi aja ya Bu ya. Monggo, monggo Bu, langsung. Ya, jadi yang untuk terkait kita sebagai pembina ya istilahnya pendamping kegiatan misalnya OSN ya Bapak Ibu ya, mendampingi ya. Kemudian mendampingi pramuka itu ya Bapak Ibu. Tetapi yang dimasukkan ke situ yang bisa berlaku itu terkait tugas tambahan menjadi pembina ekskul ya Bapak Ibu ya, bukan ketika surat itu surat tugas pendampingan. Tetapi bukti fisiknya itu adalah SK penugasan sebagai pembina ekskul. Pembina ekskulnya bisa pramuka, bisa PMR, dan kewajibannya ketika kita itu menjadi pembina ekskul itu, maka kita harus melaporkan kegiatan yang berlangsung secara rinci selama 1 semester. Mulai dari program kerjanya, kemudian pelaksanaan kegiatan, sampai dengan prestasi yang dilakukan. Itu yang bisa ternilai di dalam apa itu istilahnya Ekin PMM. Tetapi itu kan masuk ke dalam tugas tambahan. Tetapi menjadi pertimbangan terkait dengan perilaku kinerjanya. Apakah Bapak itu istilahnya berkomitmen atau istilahnya berintegritas ya. Kalau menjalankan tugas itu walaupun nggak masuk nilai nggak ada poinnya, Bapak atau Ibu ini bisa tetap menjalankannya dengan penuh loyalitas terhadap satuan pendidikan. Itu ya yang bisa dilakukan. Kemudian yang bisa dimasukkan RHKPMM itu kalau Bapak atau Ibu itu bisa jadi juaranya. Jadi juara misalnya ikut kegiatan lomba, misalnya penulisan esai atau cerpen itu ya, atau pada bulan bahasa itu gurunya mengikuti lomba puisi terus menang juara 1, juara 2 atau tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional atau yang sekarang Jambore GTK itu masuk ke dalam RHK itu ada poinnya. Guru menerima penghargaan yang relevan di bidang pendidikan.
itu Bapak ya. Jadi yang untuk ketika kita itu sifatnya insidental menjadi pendamping dan bukan diserai SK, eh, tidak ada RHK-nya. Kemudian yang diakui untuk pengurusan apa itu anggota provinsi itu sekarang hanya sampai di level pengurus inti, ketua dan pengurus inti, gitu ya. Karena kalau sifatnya anggota itu kurang apa kurang efektif mungkin ya. Jadi nilainya karena di anggota pun nilainya berapa Bapak Ibu? Cuma 0,75 kan kalau di SKP yang lama itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang menyebabkan kenapa kok anggota profesi menjadi tidak dimasukkan ke dalam RHK seperti itu. Jadi yang mungkin hanya pengurusnya dan ketua dan pengurus inti juga masuk di dalam tugas tambahan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang diakui ketua sampai sampai pengurus inti. Kemudian yang terakhir yang terkait sertifikat yang 32 JP kemudian webinar 4 JP itu eh, sekarang kan yang diakui istilahnya pelatihan atau BIMTEK dengan durasi antara 2 sampai 3 hari yang bisa diekualkan atau disetarakan dengan pelatihan 32 JP. Tetapi ya itu Bapak Ibu karena kadang di aplikasi yang di daerah-daerah itu yang di BKD misalnya tetap ingin mencantumkan berapa JP-nya. Kalau di daerah kami seperti di Simak itu JP-nya pelatihan itu harus tetap dimasukkan sehingga di dalam pelatihan walaupun sudah ada misalnya 8 poin tetap dimasukkan itu yang JP-nya kalau misalnya 3 hari pelatihan 32 JP. Seperti itu ya Pak Alwi. Baik, saya kira cukup. Iya Bu. Gimana Pak Alwi? Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Ya, Silakan enggak Pak Alwi. cukup itu, cuma sekedar apa? Ya itu sudah apa cukup. Berarti kita apa memasukkan walaupun itu diklatnya 2 sampai 3 hari kita masukkan 32 JP gitu ya disertakan. Kemudian untuk yang apa organisasi itu cukup pengurus inti ya Bu, gitu. Itu masuk tambahan ya Bu Dwi, bukan masuk dalam apa pengembangan Termasuk apa itu? bukan Pengembangan termasuk RHK kompetensi. kompetensi tetapi termasuk ke tugas tambahan. Oh Tugas gitu, tambahan, tugas tambahan gitu. tugas tambahan. Nggih, nggih, nggih. Ya Bu, terima kasih. Terus pengalaman gini Bu, saya untuk tugas tambahan itu kadang eh, kalau tidak sesuai dengan RHK-nya KS, maka itu tidak muncul di kinerja kita. Saya itu semester ini sekedar berbagi pengalaman ya, tambahan juga kepada teman-teman. Jadi saya kemarin di PMM saya menambahkan tugas tambahan sebagai bendahara pos. Nah, sampai di akhir hampir menjelang bulan apa ya Juni, saya iya hampir di Juni itu saya coba sinkron PMM itu tetap tidak bisa sinkron RHK saya. Nah, kemudian saya itu ya ditanya oleh teman-teman dari kecamatan lain. Yang tidak sinkron itu kok rata-rata yang mengajukan RH, apa tugas tambahan sebagai bendahara pos. Nah, di situ keterangannya ada tulisannya bahwa memang perencanaan kerja Anda tidak sesuai dengan perencanaan kerja KS gitu. Akhirnya saya inisiatif untuk coba menghapus RHK tugas tambahan sebagai bendahara pos itu dan saya coba sinkronkan ke PMN itu ya bisa dan teman-teman yang lain juga gitu. Nah ini sebenarnya saya juga ada pertanyaan kok bisa seperti ini pada akhirnya gitu tapi ya belum belum saya belum nemu untuk jawabannya itu tapi ya itu tadi akhirnya saya karena di dalam tugas tambahan kan tidak menjadikan penilaian secara langsung namun juga sebagai pertimbangan sebagai apa ya pertimbangan bagi KS gitu ya saya relakan untuk tidak saya masukkan untuk tugas tambahan tadi karena ternyata justru tidak bisa sinkron dengan kinerja BKN karena ada RHK yang itu tadi itu ini berbagi aja untuk temuan yang di semester kemarin saya. Baik, Pak Alwi, sudah ya cukup ya pertanyaannya ya.
Mungkin ada lagi Bapak Ibu Cukup, yang mau cukup, Bukun, disampaikan. Ya. cukup. Tadi ada yang nanya Bu Dwi masalah sertifikat itu eh, dapat 4 poinan 4. Terus kemudian apa dimasukkan jadi 16 poin apa gimana? 16 JP. Sertifikatnya ada 4 gitu. Di PMM-nya ada. Pilihannya Oh, kan hanya maksudnya mungkin beliau itu mau 16. Emang harus ada aturan 16 itu ya, Bu? Nggak ada Bu itu. Jadi nggak ada ya Bu Oh iya, ya. kalau Bu. bisa, Jadi kan, jadi oh iya. kalau kalau kita RH itu apa yang kita rencanakan ya itu yang kita laksanakan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita merencanakan misalnya ikut webinar 4 ya dokumentasinya harus 4 itu jangan ikut webinar 16 Bapak Ibu ya. Ini Ya. mungkin maksudnya gini, Bu. Jadi beliau sudah membuat RHK untuk yang kegiatan 2-3 hari itu tadi, tapi Ya, mungkin tidak terlaksana. Akhirnya 4 Yang 4 sertifikat webinar ditambah-tambah dijadikan tambah. satu. tarik lagi. Tarik lagi Tambah. Bu Yuli ya. Jadi kan periode kinerja itu kan lama ya 6 bulan. Jadi masih banyak kegiatan apa ya sifatnya pelatihan yang gratis ataupun yang berbayar istilahnya. Tapi kalau yang di PMM sekarang yang berbayar hati-hati Bapak Ibu ya. Dihapus. Sekarang sudah apa itu dihapus ya Bapak Ibu. Jadi tombol-tombol yang istilahnya melanggar panduan komunitas yang sifatnya gratis ternyata berbayar sekarang dihapus ya Bapak Ibu satu persatu. Jadi kemarin ada percontohan 10 komunitas yang sudah dihapus ya Bapak Ibu. Jadi usahakan Bapak Ibu ketika mengikuti Kombel, ikutilah Kombel yang lurus ya Bapak Ibu ya. Yang gratis kemudian atau kalau pelatihan ya diadakan oleh Kombel tetapi gratis seperti itu. Ini juga gratis, Bu. Ya gratis nih. Baik, Bapak Ibu, kita sudah di 20.44. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Yang open mic, banyak loh ini yang open mic. Ada Bu Ita tadi sudah ya. Pak Imam, enggak open mic, Pak Imam. Pak Imam kepala sekolah ini, Bapak Ibu. SMP Karangrejo. Terima kasih Pak Imam sudah hadir. Sudah enggak ada Bapak Ibu? Tadi ada oleh-oleh banyak dari Bu Dwi sebenarnya ya. Refleksi ya tadi ya. Link-link di bukti karya ya Bu ya tadi ya. Ya, di Bukti Karya. Jadi Bapak Ibu Ya. yang ingin belajar tentang membuat refleksi, silakan lihat di Bukti Karya saya ya Bapak Ibu ya. Ada di situ nanti contoh-contoh link refleksi, apa itu model-model refleksi ada sekitar 7 atau 8. Jadi bisa dipakai ke murid, nanti ada yang model topi atau yang model segitiga atau yang model eh, tas ya, tas sama apa itu kulkas itu ya Bapak Ibu ya ada. Oh Silakan nanti iya. dipelajari masing-masing. Iya, Bapak Ibu, nanti mungkin bisa dibagi atau bisa cek sendiri di PMM ya Bapak Ibu ya. Ketik aja di pencarian itu Dwi Setiawati itu banyak bukti karya aksi nyatanya sudah selesai semua ya Bapak Ibu. Terus ini mungkin ada di pemikiran Bapak Ibu ini kalau tadi disampaikan Bu Yuli ya bahwa kalau kita mengisi di tahap refleksi itu kan ada rangkaian kata-kata gitu ya Bu Yuli sama Bu Dwi ya. Eh, Mengarang bebas atau sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kadang-kadang Bapak Jujur, Ibu Bu, itu jujur. susah loh. Kalau 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 kita itu susah ya Bu itu bikinnya ya. Coba kita ngobrolnya sama Gemini enggak apa-apa. Jadi Gemini tolong buatkan saya refleksi. Saya itu kesulitannya di kelas tadi itu cerita gini ya. Terus Gemininya nanti Di sudah akan para dibuatkan diparafrasekan sama Gemini sudah Oh gitu ya Bu ya. atau di Aru, Bu, yang sudah ada pakai Di arus. Aru juga bisa. di Ini PMM nanti yang Bapak Ibu sudah
Ya, fitur ya, ajukan Arun. buku itu lebih Se- relevan lagi dengan ya kan ada kalau kita minimal buat kata, presentasi gitu minimal yang kata kaitannya kan Ya, nanti tinggal tinggal dikurangi sampai karakternya 500 karakter ya. kalau terlalu ini panjang. kalau saya pengalaman saya nunggu jadi saya bertanya pada AI saya membatasi misalkan buatkan saya 2 kalimat tentang apa gitu jadi saya deskripsikan apa keinginan saya tapi saya juga minta dibatasi sekian kalimat gitu bisa nanti Betul, dari Langsung bisa pas gitu seperti ya, ndak itu. motang-motong gitu ya Bu Yuli ya. Ya, jadi Iya. sebenarnya kan I- itu tadi AI itu akan memudahkan kita asalkan kita tahu kuncinya. Korininda Zikra Kalsel. Iya, Bu Kori ya. Kori. Silakan Bu, apa yang mau ditanyakan? Open mic, Ya, Bu. izin tanya, tapi saya off cam ini Nggak ya, apa-apa, Bu, nggak apa-apa. soalnya Ya. sinyal di Kalimantan nih kadang ini di Gunung Meratusnya. Ini saya mau tanya, kan ada fitur baru di PMM itu yang sekarang kayaknya bisa pakai ini surat keterangan menyelesaikan modul yang di PMM itu tanpa aksi nyata Membuat aksi nyata gitu. ya. Ya, suket ya itu Bu ya, suket surat keterangan penyelesaian topik ya. Saya ya, tampilkan punya saya yang belum di aksi nyata ya. ya. Nah, itu gimana? Eh, apa penjelasannya saya mohon pencerahannya. Soalnya itu saya sudah mengunduh gitu. Ada beberapa karena saya ini orangnya agak ini ya bikin aksi nyata tuh. Jadi saya selesaikan modul-modulnya ya ada kurang lebih 5 lah gitu. Jadi sudah punya surat itu. Terus bagaimana selanjutnya gitu karena sudah diunduh gitu. Ya. Itu aja pertanyaannya Ibu. Mohon pencerahannya. Oke, 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 terima oke. kasih. Bu Yuli mau menjawab mungkin ya, silakan Bu Yuli. Silahkan Bu Dwi, saya tak membuka ini. Ya, betul, monggo. Ya, jadi Bapak Ibu tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Kori ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah apa istilahnya melakukan pelatihan mandiri namun terkendala untuk belum melakukan Gubernur Bengkulu, Bapak Dr. Haji Rosjonsa, yang, yang belum sempat hadir pada malam hari ini karena Benar. tugas dan kegiatan kedaerahan yang iya saya malah Ya, silakan Bu Yuli. Masih mute Bu Yuli. ya oke Bapak Ibu. Sebenarnya ini ahlinya Bu Dwi loh karena semuanya sudah selesai. Nah, kalau saya ini Bapak Ibu jadi contohnya di saya ini saya aksinya apa pelatihan mandiri untuk bimbingan konseling belum sudah selesai tapi saya belum melakukan aksi nyata. Maka di sini sekarang Bapak Ibu bisa merencanakan RHK pengembangan diri untuk melakukan pelatihan mandiri di BMM sebagai bukti dukungnya nanti tidak harus dari sertifikat aksi nyata tapi dari apa surat keterangan sudah melakukan apa. Nah, ini sudah surat keterangan selesai topik. Konfirmasi data diri. Di back dulu Bu. Back terus kembali Bentar, lagi. Back anu yang surat keterangan panah kiri gitu Bu. bentar. Dulu. Dipanah terus kembali lagi Ya. masuk ke situ. Nanti muncul sertifikatnya. Nah, ini bisa diunduh ya. Belum ya, belum. Bentar. Edit. Menunggu ya. Sudah surat keterangannya mulai nak PDF ya. Nah, ini info yang terbaru memang ya Bu Kun dan Bu Dwi ya, kita bisa mengunggah ini sebagai bukti dukung ketika kita membuat RHK pengembangan diri
untuk pelatihan mandiri. menyelesaikan pelatihan mandiri ya. Jadi ini bisa kita gunakan. Ini boleh. Ini kita sudah diberi kemudahan ya. Kalau kemarin di periode kemarin kan Bapak Ibu banyak yang mengeluh gini. Saya tuh sudah merencanakan RHK pelatihan mandiri sampai 2 kegiatan atau 3 kegiatan, tapi ternyata untuk proses validasinya susah berbulan-bulan gitu kan. Bu Yuli mana? Mana Bu? Bu Yuli Kelempar terlempar. ya? Iya, Oh ya, ini karena eh, share screen saya mungkin. jawabkan ya Bapak Ibu ya. Ya, Sambil apa itu Bapak Ibu, suket itu sebetulnya sebagai apa itu kayak surat keterangan sementara kalau kita itu misalnya ketika kita itu terkendala aksi nyata kita belum tervalidasi Bapak Ibu. Ya, dan sekarang itu istilahnya dijadikan sebagai bukti fisik untuk pemenuhan RHK. Tapi ada kelebihan dan kelemahannya ya Bapak Ibu ya. Ketika kita ada suket ataupun sertifikat aksi nyata. Kalau di suket itu tidak ada JP-nya Bapak Ibu. Ya, kalau di suket itu hanya 1 halaman. Kemudian kalau di sertifikat aksi nyata itu kan ada 2 halaman ya, yang bisa dimasukkan yang ada JP-nya. Kemudian yang perlu Bapak Ibu ketahui, kalau kita konsekuensinya menyelesaikan topik ya, sampai di aksi nyata, itu kan terekam di dalam istilahnya nanti di rapor pendidikan, keaktifan guru dalam itu menyelesaikan PMM atau mengakses PMM. Nah, ketika nyantol hanya sampai menyelesaikan topik tanpa apa itu ada aksi nyata, nanti di dashboard yang di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan itu progresnya Bapak Ibu sekolahnya itu masih di tahap ayo tingkatkan apa itu penyelesaian topik aksi nyata. Itu Bapak Ibu masih nyampe di situ. Jadi progresnya itu eh, ada kuning kadang yang kalau di wilayah Jawa Timur dulu ada Superman kan ya Bu Bun ya. iya. Ada Sekarang Superman ya di kalau ya. nggak nyambung Jadi ke PMM, ya, ya, di situ kan nanti keaktifan PMM kita itu akan masuk ke dalam rapot rapot pendidikan kita. Jadi eh, bolehlah kita misalnya memakai suket untuk misalnya sebagai pembantu, istilahnya membantu kita kalau kita itu masih aksi nyatanya proses Belum validasi sampai validasi. hampir habis itu ya Bapak Ibu. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu punya kemampuan untuk menyelesaikan aksi nyata itu dan punya dokumen dan data, segera dilakukan aksi nyata itu agar istilahnya enggak istilahnya berhutang ke PMM, aksi nyatanya kok nggak diselesaikan sampai bertahun-tahun, ada yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi topiknya semuanya sudah selesai semua. Ada yang kayak gitu teman saya. Tapi aksi nyatanya 2 tahun belum nggak semua. dikerjakan seperti itu. Banyak Bu di sini, banyak yang Ya seperti dashboard itu itu ya memang Bapak Ibu ya. belum belum sampai kepada aksi nyata. Tapi masih Eh, menyelesaikan jadi topik. di dashboardnya BPPMP itu progres pe, apa pengerjaan Penyelesaian PMM-nya masih penyelesaian topiknya nggak masih muncul. kurang akhirnya nggak muncul. Itu ya Sekarang Bu nggak Zikra. muncul sama Bisa? sekali. Iya, Ya. baik. Sebenarnya ada yang mau saya tanyakan ini Bu Dwi sama Bu Yuli ya. Ini kalau mau mengisi refleksi apa namanya tahap refleksi itu kan disesuaikan dengan indikator ya Bu Dwi sama Bu Yuli ya. Indikatornya kan ada 8 macam itu Betul, ya. Bu. Betul ya Bu ya? Apa sama semua Yang semua kita pilih indikator? kan misalnya kalau kita Perilakunya Bu. terkait keteraturan kelas ya, dari yang perilaku perilaku yang sudah dianjurkan itu apakah sudah terlaksana atau belum. Misalnya perilakunya misalnya memfasilitasi murid saat pembelajaran apakah sudah terlaksana. Kalau misalnya ada halangan, kenapa kok sampai ada halangan atau tantangannya ketika memfasilitasi murid itu apa itu dinyatakan dalam kalimat direfleksi. Seperti itu, Bu Gun. Oke. Bu Yuli mungkin mau ada yang disampaikan? Oke. Iya, pada dasarnya hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Bu Listiawati tadi bahwa memang ya kalau kita memilih satu indikator tadi
kan ada 3 target perilaku yang bisa kita pilih 1, 2, 3. Nah, dari 1, 2, 3 itu akan ada perilaku yang dianjurkan dan tidak dianjurkan gitu ya. Meskipun sebenarnya dari perilaku yang dianjurkan itu sebenarnya hanyalah contoh, sedangkan Bapak Ibu juga bisa untuk menetapkan apa ya istilahnya indikator pencapaian tersendiri yang sesuai dengan apa yang dipilih tadi. Misalkan kalau disiplin positif, berarti kan di situ yang dianjurkan misalkan memimpin kesepakatan kelas, kemudian mendorong kolaborasi lah istilahnya gitu, insya Allah ada seperti itu. Nah itu dilaksanakan sesuai dengan itu targetnya. Jadi tetapkan target di situ, kemudian dilaksanakan. Nah refleksinya tentunya juga sesuai dengan target yang ditetapkan tadi, tidak melenceng dari apa yang sudah direncanakan di awal. Ya. Kak, sepertinya ini Bapak Ibu yang hadir ini sudah pas ya ini ya. Nggak ada yang raise hand. Chatnya saya tutup tadi karena ada yang nyepam lagi. Eh, nanti absennya ketindih-tindih gitu. Lebih baik open mic gitu. Mungkin ada yang mau open mic ini enggak ada ya. Lah 20:57. Boleh nambah Baik. lagi sedikit, Bu, Ya, nyambung yang Bu. tadi. Bu Kori nambah lagi boleh Silakan, Bu. 1 ya terakhir ya Bu. Ya, iya. Ini kalau masalah poinnya gimana, Bu? Yang pakai suket tadi, ada pengaruhnya nggak tanpa aksi nyata itu? Nggak ada pengaruhnya Bu, karena kalau sudah menyelesaikan topik sementara ini diperbolehkan memakai suket itu. Yang Oh, penting boleh. sudah keterangan terunggah sertifikat itu kan sudah Ya, itu akan otomatis poinnya langsung muncul sesuai dengan yang kita rencanakan. Tanpa ada Heeh. Nanti kalau JP-nya pun bisa. Oh gitu. Nah, misalnya nanti kita sudah menyelesaikan aksi nyata, itu kan keluar yang sertifikat aslinya gitu. Nanti masih bisa dipakai lagi untuk RHK berikutnya, misalnya untuk yang semester berikutnya. ya tidak bisa Bu, kan sudah dimasukkan itu. Nanti kan Topiknya sama. di-linkkan ke BKN dua double nanti Bu. Oh gitu, nggak bisa dipakai lagi. Ya, Kalau sudah keluar, kita pakai sertifikat ada aksi nyatanya, sudah menyelesaikan kayak aksi nyata. ya kalau misalnya ini kan Bapak Ibu kan masih ada istilahnya simpan draft kan ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang misalnya Ibu khawatir istilahnya takutnya nggak nyampe dapat sertifikat di akhir penilaian kinerja, jadi pakai suket ya sementara. Tetapi kalau misalnya sudah istilahnya suket apa itu sertifikatnya muncul, dia diganti yang draft tadi itu diganti yang sertifikat PMM. Tetapi yang itu kan sudah Gitu. di RHK kan Bu. Kalau dipakai untuk tahun depan ya nggak boleh lagi. Kan sudah di RHK kan. Oh ya. Saya Seperti itu ya yakin Bu Bu Kori. Kori tahun depan akan buat aksi nyata ini. Jadi jangan pesimis dulu Insya ya Bu Allah, Bu. Kori ya. Kalau sekarang sudah dimasukkan ini apa namanya suketnya tahun depan sudah bikin aksi nyata dan topik yang berbeda. Optimis Bu Kori. Oh iya. Itu ya Bu Dwi ya. Baik Bapak Ibu kita sudah pas Betul ya. 12:00 ya. Saya nggak mau pesan terakhir. Maunya apa ya ini ya. Saya mau nyimpulkan ini tapi ini ada yang mau disampaikan di akhir sesi ini Bu Dwi sama Bu Yuli. Bu Dwi dulu ya. Silakan Bu Dwi. Luar biasa. Terima kasih Bu Bun. Terima kasih sudah apa itu memberikan kepercayaan kepada saya untuk ya apa itu mengisi teras Gujana ya kemudian Ya. Bapak Ibu yang penting kita itu harus belajar ya Bapak Ibu dan jangan malu untuk bertanya dan belajar bersama. Itu saja kuncinya. Terima kasih Bu Bun. Baik, terima kasih Bu Dwi. Bu Yuli hilang lagi. Bu Yuli Oke. terlempar. Oh, ada Enggak, itu insya ya. Allah muncul ya. Tadi Ini tadi bukan pesan terlempar terakhir, maaf Bu. tadi. Iya, ya jangan tuh Bu. Mudah-mudahan masih bisa menikmati belajar dan Iya, terus belajar. iya. Ya, mudah-mudahan diberikan sisa umur yang agak panjang dan bermanfaat. Amin. Saya jadi berpikir lagi ketika Ibu Marisa Hakim dulu tadi. Ya, jadi kalau saya membaca, tentunya dengan refleksi dan tindak lanjut ini
penting ya bagi seorang guru agar ia terus berinovasi dan belajar dari setiap pengalaman yang dialami. Ya, ini tentunya akan membuat performa kita menjadi lebih baik. Nah, kalau di dalam satuan pendidikan, sebuah tujuan mustahil kalau hanya ada satu orang yang berjalan. Maka kolaborasi itu sangat penting dilakukan di satuan pendidikan untuk hasilnya yang lebih maksimal di dalam pengembangan kompetensi siswa. Kemudian yang lain adalah komitmen. Sebenarnya kita mau upload sertifikat model apapun mungkin ataupun kita melakukan hanya dengan mengisi di pengelolaan kinerja PMM tidak akan terdeteksi kita melakukan atau tidak. Tapi ketika kita komitmen dalam diri untuk betul-betul melaksanakan hal ini dalam praktik nyata, harapannya nanti adalah peningkatan kualitas pembelajaran yang ujungnya adalah bagaimana kita memperbaiki siswa kita, meningkatkan potensi dari siswa kita. Dan tentunya kita bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik. Dan apa yang saya sampaikan ini tadi adalah merupakan pengingat bagi diri saya sendiri, khususnya untuk terus berproses, belajar, dan merefleksi diri. Begitu. Terima Ya, kasih. baik. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Luar Bu biasa Yuli pada dan malam Bu hari ini Dwi. saya ketemu dengan senior. Iya, apa namanya? Apa inspirasi saya ini Bu Dwi, soalnya sudah menyelesaikan semua topik yang aksi nyata PMM ya. Jadi saya bisa termotivasi untuk menambah dan menambah sertifikat dari aksi nyata PMM ini. Ini dari saya juga ikut ini pendampingan AN-nya Bu Dwi juga ikut kombelnya Bu Dwi juga. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang tergabung. Tombol nggak Ini resmi itu, Bu. ini Bapak Ibu, kita ini bertiga adalah penggerak bergema dan semuanya adalah punya kombel ya. Jadi penggerak kombel, jadi semuanya punya komunitas belajar masing-masing ya Bapak Ibu ya. Bu Dwi, Bu Yuli juga punya komunitas belajarnya Bu Yuli namanya Tikar. Tikar ya. Terus Bu Dwi AN pendampingan AN PMM ya, saya ikut juga. Ada lagi ya Bu Dwi ya. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa kemarin ada penyegaran fitur PMM Bu Dwi ikut juga ya Bu Dwi ya ke Jakarta ya Bu Dwi ya. Termasuk yang terpanggil. Betul, Bu. Iya. Jadi apa yang baru di PMM itu apa namanya? Mungkin Bu Dwi lebih tahu lebih dulu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, hari ini berarti intinya adalah refleksi dari pengelolaan kinerja PMM. Kita bisa merefleksi diri, terus kemudian kita bisa menentukan apa tindak lanjut yang bisa kita ambil untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Gitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya sebagai moderator di sini kalau misalnya ada salah kata dan juga para narasumber kalau misalnya ada yang kurang kami menyampaikan mohon maaf dan eh, ini nanti mau segera saya akhiri. Sebelum saya akhiri kalau link absen sudah di mana-mana sudah ya Bapak Ibu ya di ini di YouTube sama apa namanya chat. Kalau yang belum nanti masih kita tunggu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir sampai di akhir sesi masih 103 ya, salut ya. Di belajar di malam minggu ya ini tadi ya. Malam kalau kemarin Bu Retno Kinteki belajar di hampir weekend. Nah, ini berarti belajar di benar-benar weekend. Terima kasih atas kehadirannya. Eh, apa namanya kegiatan saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bu Dwi sudah hadir dan memberi materi di kampus kami. Terima Bu Yuli kasih. juga. Ini alhamdulillah ini si kecilnya ini lagi mengasihi Ibu ini Bu di bawah Iya, ini. terdengar Bu. Nah, ini
suaranya babynya. Iya, babynya masih 1 bulan setengah. Iya. Bapak Ibu, kalau Oke, misalnya terima Bapak Ibu mau kasih. beristirahat, ada keperluan, mungkin mau Terima makan kasih, saya malam, pamit. ya boleh silakan live ya. Saya izin live juga, Bu ya. Nggih Bu, monggo Terima Bu, kasih banyak silakan. Ibu, semoga bermanfaat. Ya, sama-sama Bu Ita. Keluar. Ya. Bu Murni, terima kasih sudah hadir. Tadi Pak Nur Hamid juga ada. Saya kok nggak bisa ngabsen ya, Ibu Bun. Di copy, paste di Chrome Bu. Di copy dulu. Malam ini saya pakai Android dan HP, Bun, bukan pakai laptop, jadi kesulitan. Ya udah WA aja nanti saya kirimi. Ya, saya udah japri Ibu Bun tuh. Ya, Bu Neneng ya. Iya, Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, enggak ada lagi ya masalah tentang presensi. Materi nanti saya kirim di grup. Izin saya tutup Zoom-nya ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa sambung dengan chat WA.